Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti MPLS hari ketiga ini dengan baik. Sebelum kita mulai kepada materi, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Yani Cahyani. Ibu mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan materi penguatan pendidikan karakter, yang mana yang akan kita bahas adalah pendidikan karakter pada remaja agar remaja itu mempunyai karakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Kenapa pendidikan karakter ini harus kita bahas? Penting nggak sih? Pendidikan karakter ini merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena pendidikan dimanapun dan kapanpun ini masih dipercaya oleh sebagian orang merupakan media yang ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah menuju dewasa. Pendidikan agama merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral dipatuhi dengan kesadaran diri sendiri dan penghayatan yang tinggi. Perubahan karakter ini biasanya sering dialami pada usia peralihan antara usia anak-anak menuju dewasa, dan usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa ini disebut dengan masa remaja. Masa remaja ini rentang usia 10 sampai dengan 21 tahun. Yang mana pada usia ini kalian mengalami beberapa perubahan seperti perubahan pada tinggi badan, lalu kondisi psikis, dan pada masa ini juga kalian ini adalah masa di mana serba ingin tahu. Banyak hal yang baru yang kalian temui dan kalian itu ingin mengetahuinya. Pada usia ini juga orang tua tentunya sangat berpengaruh penting. Orang tua di sini berperan untuk mendampingi anak agar anak itu tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Berikut adalah 5 organisasi dan kegiatan sekolah yang mengajarkan pendidikan karakter pada usia remaja. Di antaranya ada pramuka, ada OSIS, ada LDKS, ada MPLS, dan yang terakhir ada ekstrakurikuler. Mari kita jabarkan satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah pramuka. Pramuka ini kalian sudah tidak asing lagi tentunya untuk kegiatan pramuka, karena kegiatan pramuka ini sudah dikenalkan sejak kalian SD sampai nanti kalian itu SMA atau SMK. Yang kedua adalah OSIS atau organisasi intrasekolah. Pada organisasi OSIS ini berisikan beberapa orang perwakilan siswa di kelas, dan kegiatan OSIS ini bergerak di bidang kesiswaan dan di bidang hal positif lainnya. Dan yang sudah tentu pada organisasi OSIS ini bertujuan untuk mencetak karakter peserta didik. Lalu yang ketiga itu ada LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. LDKS ini biasanya diikuti oleh seluruh siswa dan oleh calon pengurus OSIS. Lalu yang keempat itu MPLS. MPLS kepanjangan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS ini adalah kegiatan yang sedang kalian ikuti. Nah, apa sih tujuannya kalian mengikuti MPLS? Nah, tujuannya agar kalian mengenal lingkungan sekolah yang akan kalian jadikan tempat belajar selama 3 tahun ke depan. Kalian bisa mengetahui bagaimana sih bangunan sekolahnya, lalu siapa aja sih gurunya, siapa aja sih petugas tata usaha, perpustakaan, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah kegiatan non-formal pendidikan. Ekstrakurikuler ini biasanya diselenggarakan di luar jam sekolah, biasanya setelah pulang sekolah atau pada hari Sabtu. Nah, di dalam ekstrakurikuler ini juga sebagai wadah kalian untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan yang kalian miliki.
Pendidikan karakter religius ini mencakup 3 cakupan. Ada pendidikan karakter religius terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama. Kita jabarkan satu persatu. Pendidikan karakter terhadap Tuhan ini mencakup tentang iman dan takwa, rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, bertawakal, ikhlas, sabar, dan amanah ketika kita diberikan amanat. Lalu yang kedua adalah pendidikan karakter religius terhadap diri sendiri. Di antaranya adalah sikap jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan, agar ketika kita hidup di masyarakat itu bisa dipercaya oleh orang lain. Yang kedua ada disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan. Selain itu juga kita itu harus percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Dan yang terakhir adalah pendidikan religius terhadap sesama. Pendidikan religius terhadap sesama ini mencakup tentang sadarnya hak dan kewajiban kita di masyarakat, patuh terhadap aturan yang berlaku, dan kita harus mempunyai sikap santun baik dalam setiap perkataan ataupun perbuatan. Pendidikan karakter ini bukanlah proses menghafal materi atau menjawab soal serta teknik-teknik lainnya, karena pendidikan karakter ini tidak terbentuk secara instan, melainkan pendidikan karakter ini butuh proses latihan, pembiasaan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Nanti untuk pertanyaannya akan di-share oleh pembimbing masing-masing. Jangan lupa dikerjakan ya, dan ditulis di buku MPLS-nya. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.